Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa pergerakannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Jumat, penutupan terakhir di candle weekly, dan akan kita lihat kondisi saat ini pembentukannya seperti apa. Langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita melihat dari struktur pergerakan indeks dolar itu sendiri. Dari pergerakan dari sejak tahun 2021 ya, di area sini, ini terjadi penguatan indeks dolar yang sangat cukup signifikan sekali ya, hingga membentuk high monthly sebelumnya 114.778, dan posisi saat ini terjadi penurunan ya. Tentunya kalau saya perhatikan setelah saya tarik garis garis Fibonacci retracement, saya menemukan area 50% sampai dengan 61,8%. Dan saat ini harga kecenderungan menuju wilayah support dan tepat berada di area mendekati 38,%, yaitu berdekatan dengan EMA 50. Menurut saya besar kemungkinan posisinya akan menuju ke area support 103.864. Apakah hari ini mampu bergerak sampai area sana atau bisa menjadikan area tersebut adalah target untuk minggu depan? Nantinya saya akan bahas ya di analisa hari Sabtu untuk minggu depan. Dan tentunya untuk saat hari ini yang perlu kita ukur, yang pertama adalah range pergerakan indeks dolar itu sendiri sudah mencapai rata-rata 2.500. Ini sudah memiliki range rata-rata yang normal ya dari pergerakan satu minggu dari indeks dolar itu sendiri. Oke, di angka 2.500 sampai dengan area 3.000, yaitu di 104 poin sekian ya areanya. Ya bisa jadi mendekati area support 103.864. Ininya di situ kalau terjadi dorongan seller yang cukup signifikan, dan tentunya tertingginya di minggu ini itu sudah membentuk area resisten minggu ini 107.195 dan 104.662. Ini range pergerakan selama satu minggu. Apakah hari ini akan terjadi koreksi? Dan tentunya kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Seperti apa pergerakannya? Nah, ini kondisinya di time frame daily. Harga sudah breakout ya di area low weekly dan wilayah support. Anda bisa lihat nih terjadi breakout impulsif bearish pasca terjadinya dorongan kuat ya setelah pidato The Fed yang mengumumkan bahwasanya saat ini lebih dovish ya, tidak terlalu agresif dalam kenaikan suku bunga untuk pertemuan tanggal 15 Desember 2022. Oke. Dan tentunya gelombang impulsif bearish ini menurut saya harusnya, karena di sini terjadi breakout impulsif ya, itu biasanya terjadi koreksi dulu, yaitu mendekati wilayah supportnya 105.34. Harusnya masih bisa koreksi wilayah support atau low weekly, baru kemudian dia akan melanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Pergerakan daripada indeks dolar di time frame 4 jam ya dari pagi hari ini. Kalau kita perhatikan posisinya terakhir di penutupan itu ada pembentukan long legs doji. Oke, ada pembentukan long legs doji sebelum penutupan ya. Ya, ditutup di long legs doji. Nih, perhatikan ya. Dan posisinya besar kemungkinan area ini akan menjadikan posisi terjadinya retest ya atau koreksi. Kalau kita lihat ini ada open gap up, oke, ada open gap up. Biasanya memang dia nutup dulu opennya, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Ya seperti itu. Secara struktur perkiraan menurut saya gambaran indeks dolar seperti itu. Jadi ada potensi dia menutup gap dulu, baru dia akan bergerak naik. Dan posisi di area tersebut ya, ini berdekatan dengan area order block di time frame 1 jam. Di sini ya, ada area order block. Coba kita lihat langsung aja di time frame 1 jam untuk area order blocknya. Kita lihat, karena besar kemungkinan area ini bisa terjadi penolakan ya untuk market indeks dolar. Nah, ini order blocknya, areanya ya, bisa dilihat. Ini posisinya ya, tepat berada di area yang saat ini sedang berjalan. Maka di area tersebut menurut saya peluang besar terjadi pembalikan ya, atau proses turun untuk beberapa hari ini menjadi proses naik. Oke.
Dan kita kembali lagi di time frame 1 jam. Nah, ini polanya, strukturnya seperti ini. Jadi tadi pagi sudah terjadi open gap up. Menurut saya ini akan terjadi penurunan menutup opennya dulu, minimal mendekati wilayah support minggu ini ya, yaitu di 164.66. Oke, di mana kita punya target di beberapa hari ke belakang setelah pasca breakout area racing wedge ya. Ini sudah saya buatkan kemarin ya, caranya menentukan target sudah ada di analisa indeks dolar sebelumnya. Oke, ini saya hapus ya, targetnya akan mencapai 104.66. Oke, targetnya sampai situ, minimal sudah mendekati ya wilayah saat ini. Dan skenarionya seperti apa untuk indeks dolar hari ini ya, kita jelasin dulu. Untuk indeks dolar saat ini menurut saya, karena di sini terjadi breakout structure ya, besar kemungkinan ini akan terjadi retest atau koreksi dulu ya di wilayah support atau wilayah low weekly. Jadi yang menjadikan titik pantau terbaru untuk market indeks dolar adalah wilayah ini yang menjadi wilayah pantaunya. Kalau nanti di area ini terjadi dorongan seller ya, terjadi di area ini, baik membentuk pattern, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, menurut saya berpotensi akan terjadi penurunan berlanjut. Gambarannya seperti itu ya. Jadi skenarionya langsung aja saya gambarkan. Yang pertama dari sesi Asia ini ya, menurut saya pergerakannya akan menutup dulu ya, yang menjadikan gap up. Apakah dia langsung pergerakannya menutup? Kalau menurut saya dia akan menutup dulu sampai dengan area support minggu ini, dan kemudian dia akan berlanjut naik ya, seperti ini menuju area retest ya, istilahnya retest menuju area low weekly dan support, baru dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Oke, ini gambarannya untuk hari ini ya, skenarionya seperti ini untuk market indeks dolar. Dan tentunya nanti malam ada berita news ya, yaitu NFP. Sekarang langsung aja kita lihat seperti apa kondisinya untuk news yang nanti malam akan rilis. Langsung aja kita lihat di kalender ekonomi. Oke, untuk kalender ekonomi hari ini tanggal 2 Desember 2022, di mana yang pertama di sini ada average hourly earning ya, akan rilis pukul 20.30. Average hourly earning sendiri kalau kita perhatikan angka sebelumnya adalah 0,4%, prediksinya 0,3%, maka ada kondisi di mana jika actualnya sesuai dengan forecast 0,3%, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, ini akan rilis pukul 20.30 untuk average hourly earning sendiri. Kemudian berlanjut di non-farm payroll ya. Ini non-farm payroll kalau kita lihat ini juga ada kondisi penurunan ya. Angkanya dari 261.000, prediksinya turun 200.000. Jadi kalau nanti actualnya sesuai dengan forecast, maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Kalau secara grafik memang dari proses bulan sebelumnya ya, itu ada angka penurunan ya, tidak signifikan karena di bawah area 315.000 meskipun prediksinya hanya 200.000. Dan aktualnya itu masih di bawah dari data sebelumnya 261.000. Nah, ini yang menjadikan posisi non-farm payroll di bulan sebelumnya terjadi penurunan. Dan di bulan ini juga hal yang sama, dari angka 261.000 prediksinya adalah 200.000, ada tingkat penurunan. Tapi nanti kalau kita lihat aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawah dari data sebelumnya, maka saya perkirakan untuk non-farm payroll akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya di atas daripada 200.000, bisa di atas 261.000 juga, diprediksikan akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Dan data saat ini yang terkumpul menunjukkan potensi pelemahan atau datanya turun ya di non-farm payroll, menunjukkan melemahnya indeks dolar jika mana aktualnya sesuai dengan forecast. Oke, sekarang kita berlanjut lagi di ini ya, sebentar yang saya bacakan. Kemudian average hourly earning sudah ya, yang high impact aja. Unemployment rate angkanya sama, tidak ada perubahan, maka jika mana hasilnya juga sama 3,7%, artinya netral ya posisinya. Karena kalau kita lihat secara grafik sampai dengan posisi saat ini memang hasilnya tidak terlalu signifikan baik naik atau turunnya. Data sebelumnya juga ada kenaikan ya, kalau data sebelumnya 3,7%, cuman di hari ini hanya
data yang terkumpul 3,7% sama dengan data yang sebelumnya. Maka menurut saya untuk unemployment rate sendiri netral ya. Itu kondisinya dari 3 berita yang nanti akan rilis. Tentunya nanti kita lihat ya hasil secara aktualnya. Kalau dilihat dari keseluruhan hari ini data yang akan rilis pukul 20.30 ya, ini tidak mendukung bahwasanya indeks dolar akan menguat, tapi lebih melihat posisinya indeks dolar akan melemah. Oke, ini dari news nanti malam ya. Sekarang kita kembali lagi di analisa teknikal untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi kita sudah memahami ya kondisi nantinya. Newsnya besar kemungkinan kalau sampai sesi Asia ini dan Eropa terjadi penguatan kenaikan ya sesuai ya. Nanti mendekati sesi Amerika atau nanti ketika rilis jika mana sesuai dengan forecast, maka diperkirakan indeks dolar akan melemah dan menjadikan potensi penurunan berlanjut. Oke, ini yang bisa saya sampaikan di materi indeks dolar ya analisanya. Semoga trading plan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.